Hidup saya ini di dua orang ya sebenarnya, di Adi Sasono dan Hariman Siregar ya. Oh. Itu guru politik saya utama lah. Artinya Adi Sasono itu mengajarkan saya tentang apa namanya Islam kerakyatan ya, Islam kerakyatan. Hariman Siregar tuh mengajarkan saya tentang demokrasi dan human right. Jadi di situ saya mendapatkan apa namanya banyak ilmu dari mereka. Nah, Adi Sasono itu ya sampai beliau meninggal aja itu saya Sampai ikut ya? ikut ya. Pemirsa Indonesia yang baik, kita jumpa lagi dalam acara diskusi. Ya, kali ini kita mengundang tokoh Saganda Nainggolan ya, yang sudah tidak asing lagi. Aktivis satu ini sudah melanglang buana ya, sejak dari Medan kuliah di ITB sampai terakhir ini berurusan dengan negara ya selama 10 bulan ya. 10 bulan 10 terakhir. bulan. Nah, Lewat 3 itu hari lah. Ini pas sebulan baru keluar. Sebulan ya. Iya. Dulu tuh Oktober ya. Oktober ya. Namanya perjuangan aktivis kan. Saganda ini dilahirkan di Medan ya. Dia merantau ke Jakarta terus kuliah di ITB tahun 84 ya. 84 ya. 84 Iya. berhenti di drop out karena terlalu apa jadi aktivis kan. Terus semangat lah. Lupa kuliah ya. Enggak, karena ditangkap. Oh ditangkap dulu Ditangkap, kan. ya. Udah itu nggak ngelanjutin ya. Nggak ngelanjutin ya, karena dipecat sekalian. Dipecat. Kan? Oh dipecat sekalian. Iya, dipecat Oh, luar sekalian. biasa. Sama dengan saya dipecat juga dulu. Dan akhirnya beliau ini menyelesaikan S1 Di swasta saya. di satu. swasta, kemudian mengambil S3 di UI ya. S2 di ITB Di lagi. ITB dulu. Baru Studi S3 apa di UI. ITB? Studi pembangunan. Studi pembangunan. Kemudian S3 UI mengambil upah buruh ya. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ya. Iya, jurusannya KESOS namanya. FISIP UI ya. Apa itu KESOS? Kesejahteraan sosial, social welfare ya. Ya. FISIP UI. Oh, Jadi masuk UI ya. klasternya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI ya. Jadi pengalaman keilmuan Saganda juga unik ya. Dia dari ITB ngambil studi pembangunan ya. Ya. Studi kebijakan publik ya. Satunya harusnya teknik Geodesi ya. S2 Udah studi pembangunan. Ya. pembangunan ya. Ketiga ngambil sosiologi. Jadi unik lah ya, apa namanya, agak terpecah-pecah. Tapi yang menarik beliau ini menggemari kehidupan aktivis. Ya. Aktivis ini memang hidup yang up and down, pasang surut, dan berliku-liku. Banyak tantangannya, banyak hambatannya, dan banyak aktivis itu. Ya kalau dia bergerak di kampus pada masa Orde Baru, kalau dia ditangkap, bisa nggak dipecat. Kalau dia nggak dipecat, dia ditangkap. Tapi bisa dua-duanya, dipecat dan ditangkap. Nah, Saganda ini dipecat dan ditangkap. Dan uniknya dia sampai sekarang menikmati betul menjadi aktivis itu. Aktivis itu apa sih Saganda sebetulnya? Iya, aktivis itu orang yang concern ya, orang yang peduli dengan social life ya. Ya. Social responsibility. Saya pikir itu definisi yang paling tepat. Jadi setiap aktivis itu, misalkan aktivis lingkungan, dia kan pasti peduli dengan apa namanya kehidupan di luar dirinya. Dia peduli dengan masalah sampah di kali, masalah apa namanya polusi dan lain-lain. Jadi saya pikir aktivis itu definisinya. Tentu kalau Che Guevara itu kan dia mengalami radikalisasi karena dia melihat kemiskinan yang nyata, kesenjangan nyata di Amerika Latin waktu. Sehingga dia bergerilya ke hampir seluruh wilayah Latin dan akhirnya dia bersama Fidel Castro menumbangkan Batista tahun 59. Jadi dia betul-betul aktivis yang mendalami meradikalisasi diri itu karena peristiwa-peristiwa kemiskinan dan kesenjangan itu. Kalau Pak Saganda apa yang paling membuat radikal gitu? Ya memang ya terima kasih ya pemirsa ya di Bursa Sarnubi Channel. Ini pengalaman yang luar biasa, saya berkesempatan tampil di channelnya Bang Bursa ini. Ya, karena beliau ini dari dulu adalah patron ya, salah satu patron panutan dari aktivis generasi di bawahnya, termasuk generasi saya yang
masuk ke Jakarta dari Bandung tahun 90-an itu kan nongkrongnya di tempat Manika. Umanika di Bank Bursa dulu. Kalau enggak, kita juga nggak punya kesempatan untuk tumbuh berkembang di Jakarta ini. Dan uniknya juga, saya sebelum ditangkap juga makan PMP di sini. 5 hari sebelumnya ya? 5 hari sebelum ditangkap. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Jadi memang seperti disinggung tadi soal Che Guevara ya. Che Guevara kan dulu juga adalah student dari Fakultas Kedokteran. Betul. Ya, dan dia itu orang yang punya sifat-sifat altruism, peduli pada masyarakat. Jadi seperti saya sih sebenarnya mungkin juga punya kemiripan, punya sifat-sifat altruism itu ya. Peduli pada masyarakat miskin dari kecil. Saya di lingkungan yang miskin ya, di daerah saya. Bapak saya juga dari lingkungan miskin di Sibolga ya, di satu kampung dengan Akbar Tanjung. Nah, kemudian pada saat kuliah di ITB itu, saya memilih aktivitas yang peduli dengan kemasyarakatan. Dulu ada namanya PSIK, Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan, yang didirikan oleh Pak Sarwono Kusumatmaja dulu. Ya, dan ada Hafiz Jawawi juga pendirinya. Hafiz Jawawi Golkar ya? Golkar, kemudian. Teman ya sama Hafiz ya? Iya, maksudnya mereka pendiri-pendiri dari PSIK ini, dan saya masuk di lingkungan itu. Jadi, saya masuk ke lingkungan di mana organisasinya ketika orang lain masuk di paduan suara, ya seperti unit-unit lain ya, angklung apa segala. Saya masuk justru di unit yang berpikir tentang kemasyarakatan. Jadi memang uniknya saya sudah pada saat tingkat 1 di ITB sudah berkecimpung selain kuliah itu membicarakan soal kemasyarakatan. Di situ yang mengantarkan saya pada akhirnya menjadi aktivis. Aktivis ya? Iya. Dulu waktu Anda di Medan, SD, SMP, SMA di Medan Ya, ya? SD, SMP saya di Medan, kelas 1 di Medan, kemudian pindah ke Bogor. Ke Bogor? SMA 1 Bogor. SMA 1 Bogor? Ya. Kenapa pindah ke Bogor? Iya, karena apa kita... nakal sana? Iya, bandel lah ya. Bandel kan, biasanya kita kan kalau anak-anak suburban ya, di daerah-daerah yang waktu itu modernisasi baru terjadi, kita kehilangan pegangan antara percaya pada ajaran agama waktu itu atau kehidupan modern yang mengajarkan tentang kebahagiaan dunia. Jadi kita goncang, akhirnya jadi bandel. Kemudian orang tua saya pindahkan ke Bogor ya. Sebelum pindah ke Bogor lu atau sebelum masuk ITB, pernah nggak kebayang oleh Saganda tentang masa depannya akan dihadapi atau setidaknya pernah nggak kebayang mau masuk ITB dulu? Sebenarnya masuk ITB juga saya nggak kebayang ya. Nggak kebayang, yang paling penting ketika saya berangkat ke merantau ya, orang merantau itu dari Sumatera mungkin seperti Pak Bursa juga kan kebanyakan orang tidak mau pulang kalau tidak ada pencapaian. Iya kan? Nah, karena kita nggak mencapai apa-apa. Iya, kita berpikir bahwa kalau kita nggak tamat sarjana, tidak kerja, punya uang, malulah pulang. Jadi sebenarnya kita cuma datang, berusaha berubah. Nah, alhamdulillah saya dari sedikit preman gitu di Medan, kemudian masuk SMA itu berubah di Bogor, kemudian saya berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi nggak kebayang masuk ITB dulu ya? Nggak kebayang Tiba-tiba, juga. Iya, karena saya bukan generasi yang orang tua saya itu sudah well educated. Walaupun orang tua saya itu sebenarnya dosen, guru ya, sarjana, tapi dia tidak punya bayangan juga tentang bagaimana menyekolahkan anak itu sampai di luar dari Sumatera Utara itu gitu loh. Kemampuannya ya? Iya, kemampuan. Karena guru zaman dulu guru-guru idealis semua guru ya? miskin. Iya, guru idealis lah. Guru idealis, miskin, anak 9. Iya. Dia struggling untuk ngasih makan anak aja, dia bayangan orang tua saya itu kalau paling hebat anak-anaknya itu 9 orang bisa taman SMA. Jadi kalau kita bisa masuk ke perguruan tinggi itu semacam bonus. Luar biasa kebanggaan ya. Artinya orang tua pun nggak kebayang Saganda bakal diterima ITB ya? Nggak terbayang. Tapi sebagai guru, dia tahu betul meletakkan fondasi pendidikan ya untuk keluarga ya. Oh iya, jadi misalkan betul. Karena ibu saya kan guru matematik ya. Oh, guru matematik. Guru matematik. Nurun ke Anda nih kayaknya matematik. Iya, jadi artinya kita memang basicnya itu waktu kecil-kecil itu diajarin matematik sama catur. Sama orang tua saya. Jadi itu ilmu logiknya itu diajarin sejak kecil. Makanya Anda masuk geodesi itu makin turunannya ini. Iya, bisa jadi. Ini. Iya, bisa jadi kita hampir semua satu keluarga masuknya di jurusan-jurusan yang eksak ya. Eksak ya? Eksak, ya. Masuk semua jurusan eksak ya? Iya, masuk eksak. Ada yang di USU, di IPB, ITB ya. Rata-rata lah, hampir semua mayoritas ya. Ya, geodesi kan zaman dulu tuh kata orang fakultas yang hampir yang paling sulit di ITB masuknya kata orang. Ya, sebenarnya bukan itu geodesi, ya. Maksudnya yang penting geodesi ini dealing dengan
semuanya itu matematik aplikasi. Ya, ya. Karena dia ilmu mengukur bumi kan. Ya, geodesi, Desi. ya. Desi itu bahasa Yunani ya. Iya, Jadi geodesi. mengukur bumi. Iya. Iya. Apa bedanya geometrik? Ya geometrik kan cuma salah satu Alat ilmu ukur ya dalam bumi. matematik. Ya. Dalam matematik. Kalau geodesi itu memang mengukur bumi. Bumi ya. Bumi ya, misalkan George Washington ya, presiden Amerika pertama, dia kan orang geodesi. Ya, kemudian orang-orang Pythagoras, Plato apa segala kan memang dari dulu kan kalau dia masuk ke ilmu aljabar ya. Filsafat apa segala kan dia mikir tentang bumi kan. Nah, mereka udah kebiasaan dengan meneropong bumi, astronomi mengikutin kemana arah bintang apa segala ya, gitu. Ya. Jadi mirip-mirip lah, nanti astronomi variannya lain lagi gitu. Tapi setelah Anda di ITB ternyata karena mungkin situasi ya, ada panggilan untuk terjun ke dunia sosial politik ya. Iya, apa yang terpanggil dulu, apa karena negara kita terancam dari sudut demokrasi atau keadilan ekonomi, gimana Pak Saganda? Ya, waktu zaman Pak Harto berkuasa di era saya 80-an itu kan banyak kasus ya, kasus pembantaian orang di Tanjung Priok, misalnya seperti itu ya. Peristiwa Tanjung Priok ya. Tahun 83 itu. 83 kan. Ya, September. Jadi imbasnya kan ke 84, 85 di mana saya menjadi mahasiswa kan ada orang memperhatikan itu, kenapa ada kekerasan hak asasi manusia terhadap kasus orang. Amir Biki ya. Amir Biki ya. Kemudian ada kasus penyerobotan tanah di mana-mana, karena waktu itu tema pembangunan itu tanah itu lebih diarahkan kepada kepentingan kapitalis, bukan kepada kepentingan rakyat. Ya. Nah, di sini kita mulai masuk kepada keresahan-keresahan rakyat ini. Kenapa rakyat makin lama makin gampang digusur gitu. Jadi tema alternatifnya dulu di dalam jaringan-jaringan para senior ya, termasuk dulu Pak Bursa dan kawan-kawan yang lebih elit, lebih senior, dulu kan masuk ke tema membangun tanpa menggusur. Ya. Nah, kita di kampus juga dapat ilmu itu. Maksudnya di dalam kajian-kajian kita, kenapa harus membangun dengan menggusur? Kenapa tidak membangun, misalkan zaman itu kalau nggak salah saya itu lagi pembangunan daerah Sudirman ya, itu kan dulu orang-orang yang tinggal di Setiabudi kan digusurin, di apa segala semua gitu digusur ya. kok. Digusur. Sampai sekarang. Nah, kita kemudian masuk ke teori kenapa orang begitu gampang digusur. Kenapa nggak orang diikut sertakan dalam pembangunan itu. Jadi growth with equity. Ya, bagaimana pertumbuhan dengan pemerataan. Ya. Bukan hanya growth dan equity. Nah, kita menolak ide-ide itu, maka lahirnya gerakan-gerakan mahasiswa yang menolak pembangunan dengan kekerasan, dengan penggusuran dan lain-lain, dengan pelanggaran HAM, seperti kasus Gedung Ombo misalkan, orang digusur dengan paksa, ya itu kita masuk ke tema itu. Dulu masih sempat ikut ya kasus Gedung Ombo ya? Iya, masih sempat ikut. Ya, kita walaupun saya sudah di luar kampus, tapi saya masih terlibat dalam jaringan-jaringan itu. Semester berapa dulu diberhentikan? Saya diberhentikan ya udah 5 tahun. Dulu tingkat bukan semester ya? Udah 5 tahun. Tingkat 5 berarti Tingkat 5, iya. Sedikit lagi dong. Sedikit lagi. Ya sebenarnya yang paling penting teman-teman di bawah saya masih banyak yang menyelesaikan, dan saya dipecat gitu loh. Iya. Ada rasa menyesal nggak dulu dipecat? Iya, waktu itu saya berpikir bahwa saya menjalankan idealisme saya. Jadi kalau kita menjalankan idealisme itu kan kita nggak nyesal ya. Bahagia aja. Iya, bukan bahagia, pokoknya kita ya yakin aja bahwa itu memang bagian dari kehidupan. Kita ngerti betul apa yang kita kerjakan gitu iya, kan. itu, iya. Padahal ini, tapi Saganda tahu nggak risiko-risiko jadi aktivis itu? Satu risiko Anda pernah dipenjara kan? Pada tahun 87 ya. 88 saya ditangkap. Iya, 88 ya? 88 Januari ya. Itu dapat 2 minggu. Nah, kemudian Anda 89 diberhentikan dari ITB 89. Itu kan risiko. Ya. Tahu nggak Anda risiko kayak gitu? Iya kan kadang-kadang risiko itu datang kan kita tidak terencana kan? Iya, tidak direncana. Artinya kita kan berpikir yang kita lakukan kita yakin kebenarannya, dan kita nggak yakin sampai orang dipecat gitu ya, ditangkap di apa. Tapi gitu. siap aja ngadapinya ya. Iya, pada akhirnya nggak kita pernah siap. mental jatuh dulu. Awal-awal jatuh juga karena ya? kita kehilangan, buat saya itu kehilangan kampus itu ya sangat mahal ya. Karena apa? Karena generasi 78, generasinya Heri Ahmadi, Rijal Ramli misalkan, dan teman-teman di sini di Po Alam dan mereka tidak dipecat. Nggak ada yang dipecat gitu loh. Ya kan? Kenapa kita dipecat gitu loh? Berarti kan lebih kejam. Karena orang itu kan mencari sekolah kan untuk masa depan, mobilisasi vertikal.
Nah ini dihancurkan gitu loh. Bang Hariman tidak dipecat. Nggak dipecat. Lukman Hakim nggak dipecat. Nggak dipecat. Menyelesaikan studi semua. Iya, nggak dipecat. Anda sama saya dipecat dan penjara. Makanya itu kan artinya kan kejam ya. Iya, itu 80-an kejam tuh lebih dan kejam. Tidak pernah menyesal tapi pentingnya. Untuk apa disesali? Keluarga gimana dulu waktu menghadapin Anda keluar dari Iya pasti orang tua saya sedih ya. Orang tua saya iya. namanya seorang guru itu kan memang lihat anaknya bisa masuk ITB itu ya kebanggaan. Itu apalagi itu kan kampung lagi ya. Orang kampung lah gitu ya. Iya. Jadi ketika itu hilang ya mereka merasa ya down lah itu down pasti ya. Tapi nggak panjang ya. Nggak panjang, tapi saya ingin meyakinkan mereka bahwa itu resiko yang saya siap akan saya saya balas lah. Maksudnya saya akan mencapai dengan cara lain lah. Dengan cara lain gitu loh. Itu kan setelah Anda keluar dari penjara, apa yang dikerjakan lagi? Di tahun 89 keluar kan? Iya, 91 saya keluar. Keluar ke Jakarta kan? Saya direkrut oleh Adi Sasono. Ya di kan? LSP. Enggak, Adi Sasono punya lembaga namanya PUPUK ya, Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil. Itu NGO LSM yang bergerak di bidang pengembangan usaha kecil. UMKM ya? UMKM. Nah, itu saya direkrut jadi konsultan dan kepala pupuk di Jakarta, LSM pupuk di Jakarta oleh Adi Sasono. Adi Sasono kan mantan ketua Dewan Mahasiswa ITB ya tahun 60-an. Jadi dia concern sama anak-anak ITB ya atau semua sebagai HMI dia juga concern sama anak HMI yang dipecat karena dia gagal sekolah karena dia berjuang untuk kemanusiaan. ITB juga nggak lulus dia. ITB nggak lulus. Pernah insinyur sama Anda. Iya. Tapi dia walaupun nggak insinyur dia kemampuan intelektualnya hebat lah. Hebat. Dia luar biasa. Iya. Dia banyak bikin penelitian juga di LSP. LSP ya. Saya pikir kan yang paling penting kan logiknya dia dapat. Ya, logiknya dia dapat. Seperti saya kan kuliah di ITB itu yang paling penting logiknya saya dapat. Logik sebagai kelompok akademis gitu ya. Jadi kita nggak usah takut kehilangan saya pikir. Jadi yang jelas waktu jamaah aktivis itu tahu konsekuensinya dan tidak pernah rasa khawatir tentang masa depan tentu kan. Buktinya Anda 91 ketemu jodohnya, ketemu Pak Adi Sasono kan. Iya, saya artinya ketemu mengalami pengalaman baru ya di luar bukan kampus. hanya itu, saya alhamdulillah tahun 91 akhir itu justru saya ketemu istri saya kan. Ketemu istri saya yang dia bangga ketemu orang Indonesia yang baru keluar penjara memperjuangkan sebuah idealisme yang di negaranya, karena istri saya orang Belanda, di negaranya itu nggak ada lagi tema itu. Mereka tema itu nggak ada. Nah jadi dia malah justru pas ketemu saya kebetulan malah tertarik. Jadi artinya alhamdulillah artinya masuk ITB itu ya kita dapat jodoh juga gitu. Masuk penjara keluar dapat jodoh 91 juga. jodoh Ya 91 akhir lah ketemu sekarang ini. Iya, itu sekarang 91 akhir. 92 kita mulai membina pacaran gitu. Terus lama lu ikut Adi Sasono sampai dia menteri ikut ya? Ya, saya pikir saya hidup saya ini di dua orang ya sebenarnya, di Adi Sasono dan Hariman Siregar ya. Itu guru politik saya utama lah. Artinya Adi Sasono itu mengajarkan saya tentang Islam kerakyatan ya, Islam kerakyatan. Hariman Siregar tuh mengajarkan saya tentang demokrasi dan human right. Jadi di situ saya mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Nah, Adi Sasono itu ya sampai beliau meninggal aja itu saya sampai ikut ya. Ikut ya. Dulu pernah bikin partai sama Adi Sasono? Ya, saya pernah bikin Partai Daulat Rakyat dan Partai Merdeka 2 kali buat partai. Dulu ikut pemilu yang mana dulu? Iya, dua-duanya kan. Ikut pemilu semua? Iya, dua-duanya ikut pemilu. Partai Daulat tahun berapa? Tahun waktu ini awal reformasi Habibie Presiden 99. Awal reformasi ya? Iya, 99. Ikut pemilu ya? Ikut pemilu. Ikut caleg? Enggak, pengurus saja. Yang ikut caleg di mana dulu ya? Partai Merdeka. Partai Merdeka. Partai Merdeka saya ikut, kalah ya. Itu total, 2004 kan? 2004, 90. Itu dengan Adi Sasono juga? Adi Sasono juga, ya. Kita coba buat partai dengan gagasan idealisme, menjual tema ekonomi kerakyatan. Ya. Dulu ada PT, Parliamentary Threshold ya? Iya. Yang 2004, kita nggak lolos. Partai Merdeka ya? Iya. Terus, setelah mencoba partai itu ke Golkar nggak salah ya? Saya sempat ke Golkar 2009 jadi caleg Tangerang ya? Kabupaten Bogor. Oh, Bogor. Ya, saya saingan sama Tangerang di mana? Erlangga Hartarto. Yang Tangerang itu dulu waktu Partai Merdeka. Oh, Merdeka dulu ya? Iya, 2004. Jadi sudah banyak juga pengalaman partai ya?
Ya, Jadi, terutama saya pernah jadi caleg di partai besar ya, Partai Golkar yang saya tahu lah kalau orang bicara demokrasi, bicara pemilu, bicara pencalonan, bicara kompetisi, saya sudah ngalamin. Walaupun nggak masuk ya, tapi saya mengerti lah gitu. Jadi apalagi yang Anda lihat dari secara filosofis ya, dimensi-dimensi aktivis ini yang menjadikan Anda tegar gitu, menjadikan Anda kaya khazanah, kaya networking gitu ya, bahkan kaya pemikiran itu. Apa yang paling Anda Anda petik dari dunia aktivis itu? Ya kalau aktivis ini kan sebenarnya sosial inovator ya, dia inovator, dia creation inovator. Jadi kalau misalkan saya ini kan selalu melihat ingin lebih tahu lebih dulu daripada kebanyakan orang. Ya tentang arah perjalanan masyarakat dan bangsa ini. Itu pemimpin itu namanya. Iya, tapi itu kan aktivis melihat itu dalam konteks sosial. Nah kalau yang non aktivis ini kan dia cuman bagaimana berkarir dalam kekuasaan. Ya dia bisa jadi ketua partai, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, tapi dia nggak peduli dengan atau dia tidak sosial, tahu ya? Rakyatnya itu sebenarnya mau apa, kemana, diuntungkan atau nggak diuntungkan. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Nah kalau aktivis ini kan karena dia ini kan memang dari basis altruismenya tadi. Dia memang karena cinta sama rakyatnya, dia kalaupun dia mau berkuasa, itu yang disebut oleh Plato itu sebagai philosopher king. Jadi kalau Plato kan membagi itu antara tiga yang mau berkuasa itu antara kaum pedagang, tentara dan filosofer, ya kan filosof. Ya kan? Nah filosof inilah yang harusnya berkuasa. Kalau nggak berkuasa filosof, maka penguasa itu harus dikelilingi oleh filosof. Supaya apa? Supaya virtue, keadilan, kebajikan itu terjadi. Nah ini hanya dipunyai oleh aktivis. Itu keyakinan saya. Misalkan sekarang, orang-orang ya saya baca, selama saya 10 bulan di penjara itu kan saya melihat banyak membaca tema post-kapitalism. Post-kapitalism ini hampir tidak ada, bahkan saya yakin tidak ada akademis Indonesia yang menulis tentang post-kapitalism ini. Sampai sekarang ya? Iya, padahal di luar negeri itu udah jadi tema di dunia-dunia internasional. Ya kan ketika terjadi pandemi, Great Depression seperti tahun 1929-30, ekonomi ambruk, orang refleksi. Nah kalau di Indonesia ini nggak ada tulisan yang menarik tentang itu. Di luar negeri udah banyak. Sebenarnya kita ini mau kemana sih? Apakah kita mau ngulangin tahun 1930 dengan ala Keynesian, menyelamatkan ekonomi model begitu, tapi tetap dalam jantung kapitalisme. Padahal 250 tahun kapitalisme ini kan cuma sepersil waktu dari, kalau kita baca Sapiens ya, karangan si Noah Yorari itu kan ini hidup udah jutaan tahun. Masa kita cuma keperangkap dengan 250 tahun kapitalisme? Gini-gini aja. Gini-gini aja terus. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, sungai rusak, lingkungan rusak, orang nggak percaya Tuhan, ya kan, dan lain-lain. Masa kita bangsa 270 juta masuk lagi ke ruang lingkup itu? Misalnya seperti itu, post kapitalisme. Yang kedua tema-tema. Tema-tema sekarang ini kan orang masuk ke dunia digital, kita kan nggak ngerti juga. Ya kan, orang bicara sekarang di dunia kebanyakan udah bicara tentang blockchain misalkan. Ya kan, apa ini blockchain-nya? Dalam tema-tema filsafat, orang menarik tulisan-tulisan itu dibuat Aristotle and blockchain misalkan. Di Indonesia siapa yang pernah menulis Aristotle and blockchain? Ya kan, siapa yang berpikir tentang dulu orang zaman kapitalis bilang time is money. Orang-orang sekarang 20 juta orang, bahkan mungkin lebih lagi ratusan juta udah bicara time and information is above money. Bukan time is money lagi seperti zaman kita. So money itu belakang-belakangan lah Belakang-belakangan. Orang bilang fake it till you make it. Ya kan? Sekarang orang berusaha untuk memberikan sesuatu sampai dia matang. Enggak, kalau orang dulu kan master dulu, PhD dulu, proses ya. Baru dia, enggak, sekarang orang proses. Kembali ke proses, bukan ke hasil. Misalnya kayak gitu. Ini banyak sekali tema-tema dunia yang baru, yang menurut saya, yang orang-orang yang hanya ambisi pada kekuasaan di Indonesia ini, tidak masuk ke tema itu. Jadi kalau pertanyaan Bung Bursa tadi, apa bedanya aktivis? Ya, aktivisnya memang dia lebih ingin tahu peradaban ini ke arah mana. Jadi memang jiwa pikirannya mesti info ke sana ya. Itu disebut aktivis tadi ya. Aktivis itu. Jadi aktivis itu secara filosofis memang berbeda dengan orang-orang yang
teknokratik beda. Betul. Ya, beda birokratik. Betul. Jadi orang yang memikirkan Iya. masa depan, Iya. kehidupan sosial politik Iya. masyarakat itu sebetulnya disebut aktivis. Sebetulnya Iya. aktivisnya nggak jauh-jauh banget sama filosofis gitu loh. Iya. Orang-orang Iya. filsuf. Jangan diartikan filsuf itu perenung di bawah pohon. Betul, betul. Filsuf itu betul. sebetulnya aktivis Iya. yang memiliki tujuan hidup yang perfect, yang Iya. sempurna gitu. Betul. Yang Setuju. dia bisa mengartikulasikan kehidupan, Setuju. asal usul dan tujuan kehidupan. Iya, dia merenung lah kan, Ya, ada perenungannya, merenung. ada ininya gitu. Jadi sebetulnya aktivis, filsuf itu tidak jauh berbeda. Iya. Cuman orang mengatakan filsuf itu cuma pemikir di bawah pohon kan, Iya, aktivis iya. yang bergerak. Sebetulnya aktivis dengan filsuf itu nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisahkan. Mesti beda. Nggak Jadi bisa, aktivis iya. itu mesti dia berpikir filosofis. Betul. Kalau betul. filsuf tidak jadi aktivis, maka filsuf itu benar-benar di bawah pohon dia. penuh Iya, di bawah pohon. iya. Jadi Bung Suganda ini kayaknya aktivis filsuf lah, filsuf aktivis. ya kita maksudnya berusaha, tapi yang Ya, paling ya. penting kan tadi kan supaya kita yakin ya bahwa kita tahu kalau kata Pak Bursa tadi kan pemimpin misalkan. Pemimpin itu kan knows the way, shows the way, and goes the way. Nah, persoalannya ini kadang-kadang kalau kita nggak masuk ke knows the way, tidak mengetahui apa yang rakyat tidak tahu, Ya. ya itu bahaya. Rakyat kita ini kebanyakan dalam piramida itu strukturnya kan hierarkinya di tengah ke bawah. Piramid bawah dia. Iya, dia nggak ngerti apa-apa. Nah, kita ini yang harus ngasih tahu. Ini loh, tantangan Jadi ke depan. istilahnya itu kalau Alestrati bilang pemimpin itu adalah yang menerangi, Rasenpicker. Rasenpicker. Yang menerangi, Rasenpicker. yang apa Nah, mencerdaskan. Misalnya kayak gini, dunia blockchain ya. Dunia blockchain ini kapitalisasi marketnya sekarang sudah 2 triliun US dollar. Ya, ya, ya. Iya kan? Di orang main di saham 45 triliun US dollar. 2 triliun US dollar ini sudah big money. Itu 2 kali GDP-nya Indonesia. Ya, betul. Ya kan? Siapa yang ada di 2 triliun ini? Ya kan? Adalah orang-orang yang membanggakan tentang desentralisasi finansial. DeFi namanya. DeFi. Ya kan? Orang-orang yang percaya trust bahwa tidak ada lagi sentralistik seperti zaman kapitalisme. Ini di-create oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan dunia. Walaupun ada skimmer-skimmer yang memanfaatin. Nah, maksud saya sih ada mungkin 1% penduduk dunia sekarang ya itu sedang mengarah kepada dunia baru, dunia blockchain ini dan turunan-turunannya. Orang Indonesia masih old school, masih bicara Keynesian, masih bicara struktural versus non struktural dan lain-lain. Dia tidak bicara ada sebuah gerakan baru yang udah begitu besar misalkan. Nah, kalau menurut saya aktivis inilah yang harus jadi penerang. Ya kan, ini ada dunia baru loh. Hati-hati, kalau kita mau bicara UMKM yang selama ini gagal karena ditelan oligarki. Dengan ada dunia baru ini, ada blockchain, ada ini. Mungkin kita Indonesia ini bisa mendorong 1 juta kekuatan UMKM baru yang dikaitkan dengan blockchain misalkan. Nah kayak gini-gini, inovasinya siapa yang bertanggung jawab? Kalau bukan aktivis. Itu loh menurut saya. Tapi aktivis tentu dia harus hidup di dunia teknokrasi. Kalau aktivis tinggal di teknokrasi nggak bergerak juga soal sains dan teknologi tadi. Kan itu menyangkut sains dan teknologi yang Anda omongkan gitu loh. Iya, maksudnya itu kan ada pembagian kerjanya. Ya, Cuman kan jadi aktivisnya kan bertanggung jawab untuk ngasih arahnya. Ya. Ini loh arahnya. Tapi nanti tentu orang-orang ahli-ahli IT, anak-anak muda, umur-umur 20-an yang memang akan membantu kan. Ya memang aktivis mesti jadi pemimpin lah. Iya, Mestinya. pemimpinnya itu.